Sudah. Oke, selamat pagi semua anak-anak yang terkasih. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Oke, sama seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, bahwa hari ini kita berada dalam keadaan luar biasa, oke? Semua makan pagi? Semoga karena kita makan pagi tenaga bertambah, kita semua sehat dan juga kita semua bisa menerima les dengan baik. Amin. Oke. Sekarang, sebelum kita lanjutkan materi kita harus awali dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya kasih-Mu selalu membimbing kami semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Hadir di sini, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Santa Maria Immaculata, Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru ingin mengecek dulu. Mungkin ada teman-teman kamu yang tidak hadir. Saya tanya kepada ketua kelas. hari ini 3 orang yang tidak hadir. Oke, siapa-siapa saja? Dev Gandrut, Wahyu Pratama, dan Kike. Alasan yang ketiganya satu. Oke, semuanya satu. Kita hidupkan suasana dulu. Semua berdiri. Yang pertama, lemaskan tangan. Oke, ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Oke, dan ke belakang yang terakhir ya. Oke. Kita menari sama-sama ya. Judulnya Monkey Dance. Cari tempat yang agak keluar sedikit, jangan terlalu rapat. Menghadap ke papan. Kita siap untuk menari. Menari serius ya? Oke, silakan dulu. Anak-anak yang terkasih, kita masih di bagian penyuluhan. Saya ingin sampaikan bahwa tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dan tujuan, apa maksudnya atau apa tujuan kita belajar Roh Kudus memberi daya kekuatan, yaitu agar para peserta didik mampu memahami karya Roh Kudus yang memberi daya kekuatan kepada para rasul sampai pada gereja, sehingga kita semua dapat menghayati peranan Roh Kudus dalam kehidupan persekutuan. Saya ingin bertanya, yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Itu sudah dijelaskan minggu lalu. Oke, siapakah Roh Kudus itu? Cani. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal pribadi. Siapa lagi? Saya Pak. Olive. Menurut saya Pak, Roh Kudus itu roh yang diutus Tuhan untuk menghidupkan rasul ketika Yesus sudah tidak bersama para rasul lagi. Untuk anak-anak tadi yang menjawab, kita beri tepuk tangan. Oke, coba. Salut, yes. Kita lihat yang berikut. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran? Ayo, siapa bisa? Siapa? James. Alasan Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran adalah karena dia menuntun kita ke jalan yang benar. Salut, yes. Oke, siapa lagi? Mengapa
disebut sebagai roh kebenaran? Ya sih. Karena Roh Kudus mendampingi para rasul untuk mewartakan kebenaran tentang Yesus. 1, 2, 3. Salut, yes. Oke. Sekarang sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan, Pak Guru akan bertanya yang bisa merangsang anak-anak sekalian agar bisa masuk dalam tema pembicaraan. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah Roh Kudus ada bagimu dalam masalah? Saya Ya, Lovely silakan. Ya, menurut saya Roh Kudus ada di setiap masalah. Alasannya karena Roh Kudus selalu mendampingi saya setiap masalah dengan adanya orang-orang terdekat, seperti teman-teman dan orang tua. Oke, tepuk. Luar biasa. Yang berikut siapa lagi? Etin. Ya, menurut saya karena Roh Kudus memberikan ketenangan di saat kita menghadapi masalah. Siapa lagi? Saya Pak. Jadi, Ya, karena Roh Kudus selalu memberi saya petunjuk untuk mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. siapa lagi? Juan. Silakan Juan. Menurut saya Pak, ya ada Roh Kudus yang membuat saya percaya diri dalam menghadapi masalah. Tepuk salut. Salut, yes. Oke, silakan dulu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Kita akan belajar secara bersama-sama doa dari Santo Bonaventura yang mengungkapkan kekuatan Roh Kudus, yang mengungkapkan daya Roh Kudus, mengungkapkan 7 karunia Roh Kudus. Kita akan baca secara sama. Karunia kebijaksanaan guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan. Karunia pengertian guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat guna memampukan kami mengikuti jejak langkahmu. Karunia keperkasaan guna menghadapi serangan kejaran musuh kami. Karunia pengenalan guna membedakan yang baik dan yang jahat oleh terang pengajaran yang tulus. Karunia takut akan Allah guna menjauhkan kami dari segala yang jahat demi kehormatan nama-Mu yang kudus. Bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah membacakan doa itu. Ini doa dari siapa tadi? Dari Santo Bonaventura. Coba Santo Bonaventura. Santo Bonaventura. Ada yang bapaknya namanya Bonaventura? Oh teman. Ada 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama, Karunia kebijaksanaan. yang kedua, Karunia pengertian. yang ketiga, Karunia nasihat. keempat, Karunia keperkasaan. kelima, Karunia pengenalan. keenam, Karunia kesalehan. dan yang ketujuh. Karunia takut akan Allah. Oke. Pak Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika mengungkapkan doa ini perlahan-lahan? Apa perasaan? Silakan, angkat tangan. Rama, berdiri Rama. Perasaan saya bagaimana pada saat berdoa? Perasaan saya saat berdoa adalah merasa tenang. Karunia apa saja yang diminta tadi? karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, Karunia keperkasaan. Yang lain? Nidi, kenapa kita harus berdoa 7 karunia? agar Roh Kudus selalu dapat menuntun kita. Oke, materi tentang Roh Kudus ini kita akan awali dengan
anak-anak menulis terlebih dahulu ketujuh karunia Roh Kudus di dalam catatan. Sudah? Oke. Kita lanjutkan bagaimana kita mencari inspirasi dari kitab suci. Jadi ada dua bacaan yang dipilih untuk materi ini, untuk kepentingan materi ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4, dan yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 43. Sini kita. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Anak-anak sekalian akan berdiskusi. Kali ini kita buat dua metode diskusi. Yang pertama mencari dari sumber kepustakaan, dan metode kalian mencari sumber dari internet. Sebelum kalian pergi, saya bagikan dulu soal-soal penuntun untuk diskusi. Kalian tadi sudah bekerja, berdiskusi, berkolaborasi, berkomunikasi, semuanya menggunakan nalar yang kritis. Saya minta para juru bicara dari setiap kelompok untuk maju dan membacakan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, apa yang dilakukan para rasul setelah menerima Roh Kudus? Mereka bisa berbicara bahasa asing dan memiliki kuasa menyembuhkan penyakit dan bisa mengusir setan. Sekian dari presentasi saya. Bagi teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, yang dilakukan para rasul adalah mewartakan sabda Tuhan kepada seluruh dunia. Terima kasih. Semua sudah lengkap? Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang anak-anak, waktunya kalian untuk mencatat pokok-pokok pikiran penting dari materi kita pada hari ini, yaitu Roh Kudus memberi daya kekuatan. Ya anak-anak, sambil kalian mencatat, nanti setelah ini Pak Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke? Berikan kepada masing-masing teman. Terlebih dahulu, saya ingin minta kepada anak-anak sekalian supaya kalian bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Roh Kudus berkarya dalam memberikan pendampingan kepada semua orang. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Roh Kudus selalu mendampingi umat gereja Kristiani. Dari pembelajaran tadi saya dapat menyimpulkan Roh Kudus merupakan pemberi karunia, dan saya dapat mengetahui 7 karunia Roh Kudus dari Santo Evangelis. Sekarang, anak-anak sekalian, kita masuk ke bagian refleksi. Pejamkanlah mata sambil merenungkan pertanyaan berikut. Apakah selama ini berada dalam bimbingan Roh Kudus? Apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Sekarang, anak-anak, Pak Guru minta untuk membuat doa spontan yang berisi niat untuk tekun membaca kitab suci
sebagai sumber bimbingan Roh Kudus. Saya minta kita semua untuk berdiri. Kita buka pertemuan kita dengan doa. Saya minta satu orang anak untuk membawakan doa secara spontan. Angkat tangan. Ya, Niko silakan. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan tata cara agama Katolik. Bapa dan Tuhan, sekarang kami ingin pulang. Sertailah kami agar aman dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan tanpa kekurangan sedikit pun.